Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Itu memang selalu ada. Bagaimana dengan berbagai kebijakan-kebijakan itu, Islam itu tidak boleh, ya, tidak boleh muncul sebagai kekuatan politik. Jadi kita tuh sudah hafal sekali, loh. Ya, kenapa? Karena kalau Islam akan menjadi sebagai kekuatan politik, maka pengaruhnya itu juga pada tingkat global, dia akan menjadi Muslim countries yang akan sangat diperhitungkan. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Tokoh-tokoh Islam itu tidak pernah jemu merumuskan tentang konsep integrasi. Dalam itu apa? Ukhuwah Otonia, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah. Itu adalah bagian nilai yang memperkuat integrasi dari segi nilai. Ya, apalagi ada konsep wawasan Nusantara, macam-macam. Itu dari segi nilai, dari segi ideologi dulu, ajas tunggal. Tetapi integrasi pada level nilai itu tidak akan punya arti apa-apa kalau integrasi secara vertikal itu tidak mendukung sistem ekonominya, sistem hukumnya, sistem politiknya. Kalau tiga pilar ini tidak mendukung, integrasi nilai itu tidak jaminan. Kalau negara ini ada sekelompok orang yang begitu-begitu memiliki kekayaan yang tidak terlihat, kemudian kebanyakan rakyat ini pada posisi pinggiran secara sosial ekonomi politik, hanya sedikit orang kaya, tetapi kebanyakan rakyatnya yang sama. Apa mungkin negara itu bisa berdolar? Dari mana rumusnya? Sama aja waktu zaman kolonial. Itu secara ekonomi politik. Sudah pasti siapa yang memegang kapital, modal, pasti dia berkuasa. Itu pada zaman kolonial. Siapa pegang harta, siapa pegang uang, mereka yang akan mempengaruhi negara. Mereka yang akan jadikan. Nah, kalau itu, Bapak Ibu sekalian, itu sudah banyak secara akademik, itu banyak sekali literaturnya. Bagaimana kita dituntut untuk bagaimana bisa memotret, membaca fenomena realitas yang berkembang sehingga kita mampu merumuskan. Salah satu contoh sedikit ya, agama itu dianggap sebagai ancaman disintegrasi. Betul, pada kasus tertentu, pada kurun waktu tertentu. Tetapi untuk Indonesia agama itu menjadi perekat. Jadi kalau Islam selalu disebutkan sebagai pemecah, saya kira tidak hanya tidak ilmiah, tidak relevan, tetapi kita memang di dalam membangun narasi kita selalu kalah. Oleh karena itu saya pernah mengatakan bahwa politik identitas itu sebenarnya bukan barang haram. Politik identitas itu sebagian para ilmuwan politik, terutama negara baru, justru dia menganggap politik identitas itu justru sebagai sarana pembangunan demokrasi. Jadi ini antitesis, harus balik. Kita di sini masih membaca politik identitas itu sebagai ancaman. Padahal ancaman yang saya nyata itu nggak hubungan dengan politik identitas. Ancaman yang saya nyata itu adalah eksploitasi sumber-sumber ekonomi, kemudian menimbulkan ketimpangan. Karena ketimpangan itu Aceh terus akan bergolak. Ya, mana lagi? Papua mungkin nanti nambah lagi. Ya, Maluku pasti. Kenapa? Kembali lagi pada isu pemberatan, pada keadilan. Itu akan balik lagi. Jadi isu-isu dulu yang pernah diperjuangkan itu akan kembali lagi. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, tantangan kita bagi Mas Yuni untuk hari ini kita peringatkan sangat relevan. Karena sesungguhnya perjalanan Indonesia ini yang belum 100 tahun, sebenarnya capaian bahwa NKRI itu betul-betul sudah tegak, saya kira masih panjang. Oleh karena itu,
kita sudah diingatkan kasus hancurnya Uni Soviet, kasus hancurnya Eropa Timur, bahkan sebelumnya kasus disintegrasi antara India dan Pakistan, kemudian Bangladesh, antara Malaysia dan Singapura, itu tantangan yang paling nyata itu adalah masalah konflik agama. Tetapi baru sekalian, kalau umat Islam itu majority, pasti integrasinya pasti terjadi. Kalau bukan Islam sebagai majority, tidak akan pernah mampu negara saya pun merekatkan perbedaan suku, agama, dan seterusnya. Kalau bukan karena Islam, tidak mungkin kita bisa duduk di sini. Tidak mungkin kita bisa lepas secara batinnya. Tidak mungkin. Karena ada nilai, ya, karena ada prinsip-prinsip Islam yang terus didoktrin kepada kita bahwa kita semua adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu tidak memandang agama. Nah, inilah kemudian yang merekatkan ukhuwah kebangsaan dan seterusnya. Satu hal lagi, nilai-nilai itu tidak akan berfungsi di mana kalau keadilan itu tidak tegak. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau pertanyaannya dari judul, saya kira sangat relevan. Ini kembali satu merefleksikan kita sebagai yang pelanjut perjuangan Mas Uni. Yang kedua, persoalan NKRI, ancaman disintegrasi itu bukan isapan jempol. Nah, oleh karena itu sangat relevan. Kalau kita harus selalu concern, tadi saya setuju, peringatan Hari NKRI ini setiap tahun. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian? NKRI atau integrasi mosi integral atau integrasi politik itu dimensinya itu sangat luas sekali. Jadi ini dimensi pada semua sektor, pada ekonomi, pada sosial, pada budaya, pada dan seterusnya. Nah, tantangan ini itu tidak pernah reda. Dia akan terus jadi masalah dan terus dia akan menjadi ancaman. Kita tidak bisa bayangkan, sekali lagi saya ulangkan, andai kata Indonesia ini bukan Islam sebagai agama mayoritas, sudah selesai. Nah, oleh karena itu sekarang bagaimana nilai-nilai itu, posisi Islam sebagai majority, posisi Islam sebagai sistem nilai yang merekatkan seperti yang saya katakan itu. Kemudian yang ketiga, posisi Islam sebagai sumber daya politik, sumber daya ekonomi, ya, juga pada identitas sebagai satu nation state, ya, walaupun ini adalah negara modern, tetapi Islam itu tidak mungkin, ya, diabaikan. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu kekuatan NKRI itu dia akan berpotensi menjadi satu negara yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, kita memang kalau kita pelajari dari perjalanan dari awal itu, memang selalu ada bagaimana dengan berbagai kebijakan-kebijakan itu, Islam itu tidak boleh, ya, tidak boleh muncul sebagai kekuatan politik. Jadi kita tuh sudah hafal sekali, ya. Kenapa? Karena kalau Islam akan menjadi sebagai kekuatan politik, maka pengaruhnya itu juga pada tingkat global, dia akan menjadi Muslim countries yang akan sangat diperhitungkan. Saya kira itu mengapa peringatan NKRI ini sangat relevan melihat tantangan ke depan dan posisi umat Islam. Dan khususnya adalah misi yang harus dibawa oleh Mas Uni. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.